Ya pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini menggelar sidang vonis terhadap Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menyebut Ferdy Sambo telah terbukti sengaja melakukan pembunuhan. Hal itu yang pada akhirnya membuat dirinya menembak mati Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Ada beberapa pertimbangan yang membuat Majelis Hakim menilai Ferdy Sambo sengaja membunuh Brigadir J. Pertama, Sambo terbukti menembak Brigadir J. Majelis Hakim memperoleh keyakinan yang cukup terdakwa telah melakukan penembakan terhadap Yosua Huta Barat dengan senjata api jenis Glock yang pada waktu itu dilakukan terdakwa dengan menggunakan sarung tangan berwarna hitam. Selain itu, pertimbangan Majelis Hakim adalah Ferdy Sambo beberapa kali disebut meminta ajudannya untuk mengeksekusi Brigadir J pasca mendengar kesaksian Putri Chandrawati. Ferdy Sambo memerintahkan Ricky Rizal sebelum akhirnya perintah tersebut diberikan dan dilaksanakan oleh Richard Eliezer. Ferdy Sambo terbukti secara sehat, secara akal dan sedang tidak mengalami gangguan jiwa, sehingga dia menyebut Ferdy Sambo telah memenuhi unsur kesengajaan. Sehingga tidak ada hal yang meringankan untuk terdakwa Ferdy Sambo. Selanjutnya Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menyatakan Ferdy Sambo secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur pidana. Hakim menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Ferdy Sambo. Sekali lagi, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini menggelar sidang vonis terhadap Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, dan baru saja sidang vonis terhadap Ferdy Sambo telah berlangsung. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menyebut Ferdy Sambo telah terbukti sengaja melakukan pembunuhan. Hal itu yang pada akhirnya membuat Ferdy Sambo ini menembak mati Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Ada beberapa pertimbangan yang membuat Majelis Hakim menilai Ferdy Sambo sengaja membunuh Brigadir J. Pertama, Ferdy Sambo ini secara sah terbukti menembak Brigadir J. Majelis Hakim memperoleh keyakinan yang cukup. Terdakwa telah melakukan penembakan terhadap Yosua Huta Barat dengan senjata api jenis Glock yang pada waktu itu dilakukan terdakwa dengan menggunakan sarung tangan berwarna hitam. Selain itu, pertimbangan Majelis Hakim adalah Ferdy Sambo beberapa kali disebut meminta ajudannya untuk mengeksekusi Brigadir J pasca mendengar kesaksian dari Putri Chandrawati. Ferdy Sambo memerintahkan Ricky Rizal sebelum akhirnya perintah tersebut diberikan dan dilaksanakan oleh Richard Eliezer. Ferdy Sambo secara terbukti sehat secara akal dan sedang tidak mengalami gangguan jiwa, sehingga dia menyebut Ferdy Sambo telah memenuhi unsur kesengajaan, sehingga tidak ada hal yang meringankan untuk terdakwa Ferdy Sambo. Ketua Majelis Hakim menyatakan Ferdy Sambo secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur pidana. Hakim menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Ferdy Sambo. Ini adalah suasana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pasca Ketua Majelis Hakim membacakan vonis hukuman mati kepada Ferdy Sambo. Jadi pemirsa, tadi kita sudah melihat Ketua Majelis Hakim yang memberikan hukuman vonis mati kepada Ferdy Sambo. Hari ini selain Ferdy Sambo, nanti juga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan membacakan vonis untuk terdakwa Putri Chandrawati. Sekali lagi pemirsa, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menyebut Ferdy Sambo ini telah terbukti sengaja melakukan pembunuhan. Hal itu yang membuatnya akhirnya menembak Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Ada beberapa pertimbangan yang membuat Majelis Hakim menilai Ferdy Sambo sengaja membunuh Brigadir J. Dan pertama, kata dia, Sambo ini terbukti menembak Brigadir J. Majelis Hakim memperoleh keyakinan yang cukup, terdakwa telah melakukan penembakan dengan senjata Glock yang pada saat dilakukan menggunakan sarung tangan berwarna hitam. Selain itu, pertimbangan Majelis Hakim adalah Ferdy Sambo beberapa kali disebut meminta ajudannya untuk mengeksekusi Brigadir J pasca mendengar kesaksian dari Putri Chandrawati. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pasca
vonis mati yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim. Kita sudah terhubung dengan reporter TV One Fahada Indi. Selamat sore Fahada, bagaimana situasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat ini? Ya, selamat sore Aditya Nugroho dan juga pemirsa. Ini baru saja Majelis Hakim ini telah mengetok palu atau sudah resmi nih memberikan putusan atau vonis terhadap terdakwa pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, yakni Ferdi Sambo. Sesuai dengan sidang hari ini memang direncanakan ada 2 terdakwa yang akan divonis atau dibacakan putusannya oleh Majelis Hakim, yakni yang pertama adalah Ferdi Sambo serta yang kedua adalah Putri Chandrawati. Untuk Putri Chandrawati nanti akan disusul setelah ini, dan tadi Ferdi Sambo telah divonis mati oleh pihak Majelis Hakim. Dan saat ini juga saya sudah bersama dengan ibunda dari Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Ibu Rosti. Selamat sore Ibu Rosti. Kami persilahkan Ibu untuk memegang mic terlebih dahulu. Ibu Rosti, tadi kita baru saja mendengarkan bersama putusan dari Majelis Hakim yang telah memvonis Ferdi Sambo dengan hukuman mati. Bagaimana pertama pendapat Ibu? Mungkin boleh menghadap ke kamera kami Ibu Rosti. Buat vonis Bapak Hakim yang mulia sangat luar biasa. Mujizat dari Tuhan telah hadir di persidangan, yaitu Hakim telah turun roh hikmat bijaksana buat Hakim untuk memberikan vonis kepada Sambo yang melakukan pembunuhan yang sangat keji dan kejam kepada anak saya. Hadir semua, Tuhan beracara di dalam persidangan. Persidangan yang sangat luar biasa. Mujizat Tuhan telah nyata. Di setiap tetesan darah anakku yang bergelimang, maupun doa kami dan semua doa publik telah Tuhan nyatakan keajaibannya pada hari ini di persidangan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu buat kami. Mujizat Tuhan luar biasa. Begitu juga semua media. Terima kasih buat media yang selalu mendukung kami mengupload ini semua peristiwa pembunuhan kasus kepada almarhum Yosua. Begitu juga semua publik dan semua netizen, walaupun ibu bapak yang terkasih. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih. I love you. Tuhan memberkati. Berarti tentunya hasil vonis Tuhan Yesus sungguh baik, Tuhan Yesus sungguh dahsyat, perkasa Tuhan Yesus buat kami. Tuhan nyatakan mujizatnya pada saat ini. Terima kasih sesuai dengan harapan kami. Terima kasih daku semua, terima kasih semua, terima kasih semua. Ini sudah sesuai dengan harapan keluarga berarti ya Bu, hukuman Sesuai mati dengan untuk Ferdi harapan Sambo. keluarga. Namun kita tentu tahu masih ada terdakwa lainnya yang belum diberikan putusan dan kita masih menantikan. Ada Putri Chandrawati dan juga Richard Eliezer, Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Bagaimana harapan dari keluarga Bu terhadap putusan terdakwa lainnya ini? Saya yakin kepada Hakim karena Hakim telah datang roh Tuhan, roh hikmat kepada Hakim. Semoga Hakim lurus tegakkan ini pengadilan persidangan. Semoga ini nanti dinyatakan hukuman yang semaksimalnya seberat-beratnya kepada terdakwa yang terpenuhi dengan pasal 340 yaitu pembunuhan berencana, karena mereka mengetahui semua atas pembunuhan, menginginkan kematian daripada anakku Nofriansyah Yosua. Ini tentunya lebih tinggi ya Bu dibanding tuntutan dari JPU. Bagaimana kira-kira harapan dari Ibu Rosti ini terhadap terdakwa lainnya? Apakah harapan lebih tinggi begitu Bu juga? Ya, tentunya sesuai dengan unsur dakwaan atau unsur pembunuhan yang sudah terpenuhi. Semoga nanti Hakim bisa memutuskan memberikan hukuman 2 kali lipat daripada tuntutan jaksa penuntut umum. 2 kali lipat harapannya begitu Bu? Iya. Selain Terlebih itu, buat PC. terlebih buat PC. Jika PC sebelumnya dituntut 8 tahun penjara, berarti harapan dari Ibu ini adalah setidaknya 16 tahun penjara, seperti itu Ibu? Iya, semoga nanti Hakim bisa bersama dengan Sambo karena dia adalah pemicu dan biang kerok di dalam permasalahan pembunuhan yang sangat sadis kepada anak saya almarhum Yosua. Oke, Ibu, tapi sejauh ini Ibu kan memantau jalannya persidangan sejak pertama kali kasus ini bergulir begitu ya Bu. Bagaimana Ibu melihat jalannya persidangan sejauh ini Bu? Ya memang prosesnya sangat panjang
harus kita sabar dan harus kita ikuti semua persidangan-persidangan dan berakhir dengan harapan-harapan keluarga. Tuhan nyatakan mujizatnya pada saat ini dan berlanjut nanti seterusnya untuk terdakwa yang lainnya. Berarti Ibu bisa ikhlas ya Bu menerima putusan dari majelis hakim hari ini? Iya, pada saat ini dinyatakan hakim tegak lurus di dalam menetapkan vonis pada saat ini. Terima kasih buat Pak Hakim, ketua maupun anggota semuanya. Tuhan memberkati semua. Ya, Ibu sebelumnya ini kan sejauh ini nanti kita akan masih menantikan vonis terhadap Putri Chandrawati begitu Bu. Sebelumnya ini memang narasi yang dibangun oleh Putri Chandrawati adalah adanya, pelecehan seksual terhadapnya yang dilakukan oleh almarhum. Bagaimana pendapat Ibu sejauh ini? Itu semua adalah kebohongan, dusta, dalih dia untuk lari dari pertanggungjawaban, perencanaan pembunuhan yang dia inginkan kepada kematian anak saya. Memang manusiawi yang wujudnya manusia tapi hatinya hati iblis yang penuh dusta. Putri Chandrawati adalah manusia iblis, wanita iblis. Bagaimana dengan Richard Eliezer Bu? Ini akan dibacakan tuntutannya masih lusa begitu ya, atau hari Rabu tanggal 15 Februari 2023. Bagaimana pendapat atau harapan dari Ibu Rosti Simanjuntak terhadap putusan nanti? Buat Baradae atau Richard Eliezer, semoga Richard Eliezer menjadi anak yang masih muda, yang benar-benar bertobat. Telah dia datang meminta maaf dan bersujud di hadapan kami. Semoga kejujuran dia betul-betul mengalir dari hati, dari dalam dirinya sendiri. Dan jangan ada lagi Eliezer yang dimanfaatkan pejabat atau kekuasaan yang sangat memperlakukan anak-anak muda yang harapannya masih panjang. Jadi semoga nanti proses hukum yang memberikan hukuman yang layak buat Baradae atau Richard Eliezer, buat Ridae. Ya itu, lebih biarlah proses hukum yang berjalan sesuai dengan Pak Hakim nantinya. Keputusan kita dengarkan dari Pak Hakim selanjutnya. Oke, tapi ada harapan lain juga atau tidak Bu terhadap tentunya para terdakwa lainnya yang berkaitan dengan obstruction of justice atau OOJ begitu dari pihak kepolisian? Ibu harapannya ada lagi terhadap para terdakwa lainnya Bu? Jangan Polisi ada lainnya. Buat zaman sekarang ini terlebih di dalam perbuatan kejahatan, jangan ada lagi anak-anak muda atau kita manusia yang polisi, terlebih aparat-aparat kepolisian yang menjadi pelaku-pelaku kejahatan karena dimanfaatkan oleh atasan berdasarkan kekuasaan atau jabatannya. Mari kita berpikir positif dan berbuat yang terbaik di hadapan Tuhan dan di dalam segala tugas pekerjaan masing-masing. Amin. Amin. Ya. Ibu, setelah ini berarti apa ini Bu rencana dari pihak keluarga maupun kuasa hukum begitu terkait dengan kasus ini ke depannya Bu? Ya nanti kan kita masih mengikuti sidang vonis daripada hakim buat PC. Kita lihat dulu nanti hasil vonis berikutnya. Apa langkah berikutnya nanti kami serahkan kepada itu atau Bapak PH kami dari keluarga. Kami tetap konfirmasi bagaimana yang terbaiknya ke depannya. Oke. Dari pihak keluarga terus memantau ya Bu jalannya persidangan ini. Di rumah juga terus memantau Bu. Iya, ada betul. siapa saja Bu dari pihak keluarga ini yang terus mengikuti jalannya persidangan pada Semua hari ini? kami keluarga besar dari mulai tante almarhum dan semua keluarga besar semua Simanjuntak, Huta Barat dan semua publik juga ikut serta di dalam memantau dalam persidangan kasus ini agar NKRI diwujudkan yaitu hukum penegakan hukum yang benar di Indonesia agar seluruh warga atau rakyat Indonesia nyaman berada di wilayah NKRI Republik Indonesia ini. Ya, Ibu berarti mengaku cukup puas Bu dengan majelis hakim begitu terhadap persidangan ini Bu? Saat ini kami keluarga menyatakan puas dengan keputusan hakim sesuai dengan harapan dan kerinduan kami. Dengan doa kami kepada Tuhan kami panjatkan setiap hari, bahkan setiap saat kami berdoa kepada Tuhan. Bahkan di persidangan juga saya tak berhenti berdoa dari tadi. Dengan pelukan anak saya datang dia memeluk mamanya mulai tadi malam sampai saat ini.